warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Dede Arifin. Selamat pagi. Sekali lagi saya kenalkan Dede Arifin. Saat ini sedang menjabat sebagai manajer kebun pelihari PTM 13 di wilayah Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Pada pagi ini kami akan menyampaikan kepada saudara-saudara dua tema besar yang sudah kita bahas sebelumnya secara ringkas. Selanjutnya kita akan bicara manajemen fungsional. Manajemen fungsional sekali lagi merupakan turunan dari strategi level korporasi dan level bisnis. Tema pertama dari manajemen fungsional adalah strategik fungsional bidang SDM. Nah, saudara-saudara, berbicara tentang strategi fungsional SDM, setidaknya ada 3 strategi korporasi utama dalam SDM, yaitu pertama, strategi pertumbuhan atau ekspansi. Ini sejalan dengan kondisi perusahaan. Apabila kondisi perusahaan dalam kondisi tumbuh, maka strategi korporasi dalam SDM juga sama. Pada posisi kinerja baik, maka strateginya bisa dengan menambah SDM. Ini wajar. Karena apabila sedang tumbuh, maka kita memerlukan tenaga lebih banyak. Yang kedua, strategi stabilitas, yaitu mempertahankan skala ekonomis, tidak melakukan penambahan SDM atau kita sebut dengan zero growth. Ini tentu pada posisi perusahaan sedang stagnasi. Yang ketiga, strategi diversifikasi, yaitu menurunkan skala bisnis, pengurangan SDM, atau menggunakan tenaga SDM yang sementara biasanya kita sebut dengan tenaga borongan atau tenaga outsourcing. Tema kedua yaitu strategi fungsional bidang keuangan. Saudara-saudara, sebelum kita bicara tentang strategi fungsional keuangan, kita harus pastikan dulu fungsi keuangan. Fungsi keuangan adalah untuk memaksimalkan nilai perusahaan. Intinya adalah pada posisi keuntungan dan nilai saham. Yang kedua, melancarkan operasional perusahaan, menjaga kontinuitas bisnis, memperoleh, mengelola dan mengalokasikan dana dengan tujuan memberi profit dan kelangsungan usaha untuk sebuah organisasi dan perusahaan. Nah, selanjutnya ada dimensi strategi fungsional keuangan. Fungsional keuangan antara lain, pertama dimensi keuangan, dia meliputi restrukturasi modal, restrukturasi hutang, dividen, harga, merger dan akuisisi. Ada juga dimensi biaya dan laba. Di situ kita akan bicara nanti tentang restrukturasi biaya, optimalisasi profit, optimalisasi harga, dan optimalisasi nilai penjualan atau volume. Yang keempat, dimensi investasi. Di dalamnya kita akan berbicara tentang investasi ataupun divestasi. Yang terakhir adalah dimensi aset. Pendekatannya ada pada 2 hal. Pertama pada optimalisasi aset, yang kedua pada penguatan aset maupun pada reduksi aset. Yang ketiga, strategi fungsional bidang pemasaran. Nah, peran pemasaran sangat penting dalam korporasi, antara lain meliputi proses perencanaan, pelaksanaan konsep, penetapan harga, promosi, pendistribusian gagasan, barang dan jasa untuk menciptakan pertukaran yang mampu memenuhi tujuan individu dan organisasi. Saudara-saudara, yang selanjutnya saya akan sampaikan konsep inti manajemen pemasaran. Jadi dalam pemasaran ada beberapa hal yang harus ada di situ. Pertama, kebutuhan. Pemasaran tidak akan ada kalau tidak ada kebutuhan. Yaitu yang melandasi pemasaran adalah kebutuhan manusia yang kompleks. Baik itu barang, jasa, sosialisasi, penghargaan, bahkan mungkin kepemilikan. 2, konsep dan keinginan. Nah, kebutuhan yang dihasilkan oleh budaya dan kepribadian disebut keinginan. Keinginan masyarakat akan semakin berkembang. Tetapi karena ada keterbatasan, maka diperlukan atau dibutuhkan perusahaan yang dapat memuaskan keinginan tersebut. 3, permintaan. Setelah ada kebutuhan dan keinginan, maka harus melahirkan permintaan akan produk dan jasa atau barang dan jasa yang paling memuaskan bagi pelanggan. 3, ada produk, ada nilai pelanggan. Nah, nilai pelanggan penting untuk ditekankan. Nilai pelanggan itu adalah selisih antara nilai total yang dinikmati oleh konsumen dibandingkan dengan biaya total yang dikeluarkan. Mutu juga penting terkait dengan kepuasan, pertukaran di mana terjadi transaksi jual beli, hubungan. Nah, hubungan juga penting karena hubungan ini perlu dibahas dalam pemasaran dalam rangka mempertahankan pelanggan jangka panjang. Jaringan
Ini juga sangat penting karena dalam jaringan kita akan membahas tentang pelanggan, supplier, distributor, pengecer, agen iklan, dan pihak lain yang terlibat. Terakhir adalah pasar. Pasar merupakan pelanggan potensial yang harus digali terus-menerus. Strategi fungsional yang terakhir adalah strategi fungsional bidang produksi dan operasi. Posisi strategi fungsional operasional dapat dijelaskan sebagai berikut. Pada level korporat, terdapat pertarungan antara kapabilitas internal perusahaan dengan lingkungan eksternal, sehingga menimbulkan isu yang harus dijawab, yaitu apa yang harus dilakukan. Strategi level korporat dijabarkan dalam strategi bisnis. Isunya adalah berubah menjadi bagaimana sebuah korporasi memenangkan kompetisi. Strategi bisnis dilaksanakan dengan strategi fungsional dan manajemen implementasi bersifat taktis dalam bentuk sistem yang menciptakan dan mendelivery produk barang jasa dari hulu ke hilir. Nah, dalam strategi fungsional operasional meliputi satu, kualitas. Nah, kualitas ini berkaitan dengan kepuasan pelanggan. Dua, bicara produk, terkait dengan apakah produk itu bicara standar atau custom. Yang ketiga, kita bicara supply chain, yaitu sistem distribusi. Bicara labor berkaitan dengan skill. Bicara layout terkait dengan perakitan, inventory stok barang, proses, kita bicara skala operasi, pilihan teknologi, outsourcing, in-house production. Dan scheduling terkaitan dengan masalah variabel produksi dan lokasi, di mana pilihannya adalah dekat ke supplier atau bahan baku. Saudara-saudara, 3 tema besar pengelolaan korporasi, yaitu kepemimpinan, manajemen bisnis, dan manajemen fungsional, telah kita baca secara ringkas, telah kita sampaikan secara ringkas dan sederhana. Nah, semoga semuanya bisa menambah wawasan dan kemampuan dalam mengelola korporasi. Saya Dede Arifin undur diri dari Kalimantan Selatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.